Malam itu tuh, dan kebetulan aku tuh ada kondisi suka-suka pusing-pusing gitu, yang aku harus ke klinik lain, harus MRI. Oh, oke. Nah itu aku stresnya setengah mati. Itu 2 appointment pertama aku setelah berminggu-minggu tidak pernah keluar rumah. Stres banget, stresnya tuh stres-stresnya. Sampai di rumah sakit tuh dokter tuh sampai bingung, sampai aku harus cek darah ulang karena tensi aku itu naiknya naik banget. Oh, oke. Karena aku tuh tekanan darah aku tuh sejak dari sebelum hamil sampai sudah hamil, pertengahan hamil tuh di batas normal. Oke. Selalu di garis normal, selalu. Cuma hari itu meroket dia. Terus dokternya yang sampai bingung, kenapa ya? Udah deh dites darah lagi karena takutnya darah tinggi nanti kan bisa preeklamsia gitu-gitu kan. Betul. Yeah. Jadi dokternya takut lah, jadi cek darah lagi. Ternyata itu sampai 3 kali atau 4 kali aku ditensi darah. Ternyata pikir karena akunya stres. Oh, oke. Aku bilang, iya, aku stres banget hari ini harus ke klinik, dia bilang gitu. Terus dokter bilang, oh iya oke. Tapi tetap aja kita ambil darah. Cuman kayaknya darah kamu naik karena kamu stres. Karena itu stres banget. Itu aku nggak tahu ya. Sebagai ibu hamil di dalam masa pandemi gitu, mungkin di luar sana ada ibu-ibu yang lebih agak sedikit kalem. Tapi aku kebetulan orangnya suka parnoan. Semakin ini parno kan anak lagi pertama ya. gitu. Iya, karena anak pertama. Jadi semakin udah deg-degan banget lah, pokoknya stres. Pokoknya semuanya tuh stres sampai ya itu lah, sampai darah naik darah. Apa yang bisa nenangin Aldin akhirnya? Oke, sebenarnya ya, to be honest, sampai sekarang tuh belum ada yang bisa nenangin kecuali mama tuh selalu, kamu tuh harus berdoa, kamu harus yakin kamu sudah melakukan semuanya. Betul. Maksudnya secara berhati-hati, ya udah gitu loh. Lebih oke. Tapi lebih aneh sampai sekarang juga enggak. Aduh bener deh. Aku jadi kadang suka mikir, kok gue jadi kayak parnoan, overprotective gini. Tapi better safe than sorry lah, Kak. Oke. Jadi sampai akhirnya nih udah deket nih mau D-Day. Apa proses yang dipakai sama Aldin? Sesar ya? Iya, sesar. Okay. Karena itu kondisi yang pertama tadi aku bilang ada suka pusing-pusing, terus di MRI. Akhirnya diputuskan, dokternya minta gitu. Kondisi ini tidak memungkinkan kamu untuk melahirkan normal, karena nanti takutnya ujung-ujungnya ada emergency lainnya yang tidak diinginkan. Jadi kita sarankan C-section. C-sectionnya pun juga disarankan aku bius total lagi. Oh, oke. Nah, tapi itu stresnya stres lain lagi. Cuman dari sudah dikatakan begitu, stres lagi karena aku harus ke rumah sakit. Oke. Karena aku langsung mikir kalau rumah sakit itu coronavirus di mana-mana. Gitu. Jadi itu stres. Udah stres karena aku memang orang yang penakut kalau mau dioperasi. Kedua, dan paling tinggi stresnya karena coronavirus gitu loh, kayak yang ini rumah sakit sterilnya rumah sakit pasti ada coronavirus gitu. Terus mungkin sebenarnya enggak, karena kan rumah sakit aku bukan rumah sakit itu kan benar-benar rumah sakit ini ya, bukan rumah sakit tempat pasien-pasien corona, kayaknya bukan. Cuma tetap aja lah aku takut. Terus ya udah, itu pengalamannya sih sampai itu benar-benar yang karena ini anak pertama kan ya, Karyo, jadi kan aku tidak tahu perasaannya gimana kalau prosedur di hari yang normal. Yang aku tahu pengalaman melahirkan aku ya seperti ini, yang kita pakai masker, baru datang ke rumah sakit tuh subuh-subuh karena aku operasinya pagi, jadi subuh-subuh ke rumah sakit tuh harus yang ting tong, nanti seperti yang mau apa, mau operasi sesar, oke, masuk. Terus yang temperatur dulu. Ini suami masih nggak boleh masuk ya? Boleh. Oh, boleh. Oke. Hanya suami. Peraturan di rumah sakit aku hanya suami yang boleh ikut. Bukan suami, satu orang boleh ikut. Sekali masuk tidak boleh keluar. Oh, oke. Karena kalau tidak boleh keluar, tidak boleh delivery makanan dari luar. Jadi kalau udah di dalam sampai kamu dipulangin sama dokter. Berapa lama itu proses C-section-nya itu? C-section kan cepet ya, Karyo, kan operasinya paling 40-30 menit juga udah selesai.
Cuman recovery di Recovery-nya. rumah sakitnya itu kan sebenarnya minimum kalau nggak salah normalnya itu orang 3 hari ya, 3 hari 3 malam, 4 hari aku lupa. Tapi tapi karena coronavirus, rumah sakitnya bilang kalau kamu kondisinya bagus, baby juga bagus, 2 malam kamu juga udah boleh pulang. Pokoknya kalau nggak salah aku tuh udah lebih cepat boleh pulang. Boleh pulang lebih cepat. Nah, karena kebetulan juga akunya recovery-nya cepet, lumayan sehat, si Ayla juga sehat segala macam, jadi boleh pulang. Sebenarnya aku masuk Kamis malam, sebenarnya boleh pulang hari Minggu, tapi hari Sabtu aku udah benar pulang. Karena itu kalau masuk karena apa? Karena aku takut, aku yang nggak mau lama-lama di rumah sakit dari coronavirus. Itu mungkin sebenarnya enggak, cuman akunya aja yang deg-degan. Kan gak ada pengalaman pernah lahiran anak saya, anak Orel lahiran di Indonesia. Itu kan kalau aku ngebayangin kalau lahiran di sini, itu ngebayanginnya film George Clooney. Itu mirip sama kayak gitu gak sih? Aduh, di sini. Tapi kalau Orel waktu itu normal ya, Karyo? Normal. Oke. Kalau di sini enggak ya, aku juga bingung. Soalnya teman-teman aku yang udah sesar tuh yang di Indonesia suka nanya, lu masuk rumah sakit hari Rabu dong? Aku enggak, gue operasi jam 8 pagi, tapi ntar jam 5 baru ke rumah sakit. Jadi aku operasi hari itu, datangnya hari itu. Oke. Jadi efisien waktu lah ya di sini ya. Iya, masuk terus di dalam tuh juga yang kan dimonitor dulu apalah segala macam gitu sebelum ke ruang operasinya. Terus masuk ke ruang operasinya aja, aku jalan. Oke. Aku udah bayangin aku tuh bakal pakai kursi roda atau didorong di tempat tidur gitu kan. Ini enggak, susternya datang yang, "Are you ready?" Yes. Itu kan oke. Jadi gotong lah infus apa segala macam, terus oke, this way, jalan aja cuk masuk ruang operasi. Jadi bener-bener santai banget sih kalau menurut aku ya, kayaknya nggak bertele-tele gitu, nggak kayak yang dulu aku pernah operasi gigi di Indonesia. Kayaknya itu lebih ribet daripada operasi sesar aku. Itu kayak yang aku datangnya dari siang, terus harus operasinya malam. Aku 12 jam sebelumnya udah di rumah sakit, udah di kamar, udah puasa, terus mau ke ruang operasinya tuh didorong di tempat tidur. Terus ini enggak, itu benar-benar dari ruangan, kan aku di recovery room dulu ya. Dari recovery room itu jalan aja gitu. Emang sih cuma di sebelah hallway seberang, tapi dalam waktu tuh jadi gitu. Jadi udah cukup jalan terus yang oke, can you ini apa naik ke, jadi aku naik ke meja operasinya, aku sendiri yang naik. Aku yang ini kayak mau operasi kok kayak mau dipijet sih. Main deg-degan, cuman ya begitu ya intinya ya, pengalaman yang aku rasakan. Jadi kayak gitu, cuman stresnya ya itu stresnya benar-benar takut coronavirus. Itu benar-benar yang sampai di ruang operasi pun aku masih pakai masker, si Kevin tuh pakai masker, semua pakai masker. Dan kita tuh setelah udah melahirkan, babynya udah lahir, udah semua di kamar, itu kita benar-benar nggak boleh keluar kamar kan. Dalam pikiran aku dulu kan kalau melahirkan nanti aku bisa jalan keluar sama babynya atau apalah, keluarga bisa datang. Ini sama sekali nggak ada, jadi kita di kamar aja sampai 3 hari 3 malam tuh kita di kamar aja bertiga. Jadi setelah ini Ayla udah keluar nih ya, terus perasaan Aldin sebagai seorang ibu baru ngeliat Ayla itu gimana? Aku campur aduk ya, Karyo. Pertama karena begini, karena kan sesar aku bukan sesar normal seperti biasanya, di mana orang cuman operasi bius lokal. Terus dianya sadar, bayi keluar, terus here you go mommy, your baby gitu. Aku kan enggak. Jadi campur aduk gitulah perasaan aku, kayak yang mana memang sudah sedih pertama tidak ada keluarga, mama papa jadi nggak bisa datang, Kain nggak bisa datang, terus kedua juga coronavirus, stres, ketiga keluarga Kevin juga nggak bisa datang ya karena hanya boleh satu kan? Nggak bisa, cuma bisa satu. Udah gitu ketiga stres mau operasi, terus campur aduk. Aku nggak nangis, nggak apa sih sebenarnya, cuman perasaan di dalam aja tuh kayak sampai sekarang loh masih suka kayak yang istilahnya ya di kepala aku tuh mulai, my voice was not the first voice that Ayla listen. Kan biasanya kan kalau naik keluar kan my baby gitu kan. Itu jadi dan
my face is not the first face that she saw when she opened her eyes gitu loh. Karena waktu dia lahir aku masih begitu. Tapi begitu ditambah si Kevin cerita, akhirnya si Kevin masuk kan karena mau potong usus apa segala macam. Si ayahnya udah nangis gitu, terus si Kevin bilang, ya dia nangis tapi waktu gue masuk terus gue ngomong kayak dia recognize the voice, jadi kayak dia kayak kalem sebentar gitu, terus jadi kayak makanya jadi kayak aku sampai sekarang tuh kayak bukan suara aku gitu loh. Jadi bener-bener dan waktu aku sudah sadar dari bius juga tidak langsung menyusui seperti normalnya, karena aku masih sedikit tenggeng. Jadi pas aku udah bangun, dia udah harus minum. Dokternya bilang si mamanya belum bisa kasih susu, jadi dia minum susu botolan. Gitu loh. Jadi aku merasa kayak sampai sekarang tuh masih merasa kayak yang beda lah, tidak sesuai dengan apa aku harapkan. Maksudnya aku bersyukur ya semuanya kita semua sehat gitu loh. Dan bayinya yang paling utama sehat gitu ya. Bayinya paling utama sehat. Dan gitu mana waktu dia satu hari sebelum kita operasi dia lahir tuh dokternya bilang, ya ini beratnya berat sekali, kayaknya dia bisa 9 pound. Aku yang apa 9 pound untuk gua operasi gitu kan. Dan aku ingat banget lah pas aku sadar tuh pertama kali aku tanya tuh kayak, how's the baby, is my baby okay? Kayak my baby beratnya berapa. Tapi yang penting semuanya sehat, dan Ayla-nya juga sehat. Aduh puji Tuhan sampai sekarang dia masih sehat banget. Dan cerewet lagi. 1 hari pulang ya? Boleh pulang ya? Enggak, 3 hari. 3 hari? Ya, aku masuk Kamis, pulang Sabtu. 2 hari lah, 2,5 hari gitu. Dan akhirnya semua boyong dijemput suami, pulang ke rumah. Akhirnya kita pulang semuanya. Itu juga mau keluar dari kamar tuh aku parno, jadi kayak overprotective, kayak yang Ayla harus dibungkus coronavirus di mana-mana gitu. Iya. Itu benar ya sampai sekarang tuh benar-benar yang kita kalau misalkan kayak grocery apa segala macam ya aku aja yang pergi gitu. Dan Ayla tuh keluar rumah benar-benar cuman ke dokter. Baru belakangan ini kita sempat bawa dia jalan-jalan ke taman, itu pun aku tutup dan dianya marah karena aku tutup. Padahal orangnya sih jauh-jauh ya, tapi aku tutup, kalau ada orang dikit tutup gitu. Dan dianya marah sampai akhirnya sekarang dia sedikit dia takut kalau dia stres kalau ngeliat banyak orang atau kalau sama orang baru, karena ya mungkin ini pandemic syndrome kali ya untuk baby yang baru lahir. Karena aku nggak pernah keluar, dia tidak pernah ketemu siapa-siapa, ketemu sama saudara-saudaranya Kevin aja untuk pertama kali itu juga stresnya kali ya, sampai 2 minggu setelah itu aku stres. Yang setiap dia lembut dikit kayak anget nggak ya gitu loh. Terus pokoknya setiap dia terekspos ke seseorang itu stresnya aku 2 minggu. Nanti kalau dia nggak mau minum dikit aku yang ini anget kali apa bagaimana ya apa gitu loh. Tapi sebenarnya sih itu stres ibu-ibu aja ya, itu stres first time mom aja during pandemic ini. Tapi sebenarnya dia sehat-sehat aja sih. Cuma ya itu kita mikirnya harus banyak keluar ketemu orang, cuman gimana ya, susah. Jadi sekarang Ayla tuh suka separation anxiety-nya melebihi kalau kalau situasi normal kali ya. Itu minggu pertama mulai pulang ke rumah itu gimana? Itu kan harus bagi tugas, terus harus bergadang. Itu capek. Itu bagi tugasnya itu untuk itu 2 minggu pertama, 2-3 minggu, hampir 4 minggu pertama lah aku relied heavily on Kevin ya, karena aku kan habis operasi nggak bisa naik, mana rumah aku kan tangga naik turun, jadi aku nggak masak, mertua aku yang masakin, jadi dia selalu kirim makanan kayak every few days atau every day. Terus benar-benar Kevin lah yang ngurus aku sama ngurus si Ayla. Aku bisa sih ngurus Ayla, tapi kan aku kan cuman nggak bisa ngangkat yang lebih berat daripada babynya kan. Jadi tapi support dari suami dan keluarga, karena tidak ada keluarga dari sisi Alden. Itu benar-benar luar biasa. Itu benar-benar beda sekali, karena benar-benar nggak ada siapa-siapa di rumah, cuma kita berdua, dan dia juga jadi terpaksa dianya harus semuanya, dia mulai dari yang cuci piring apa segala macem. Kalau cuci piring doang aku masih bisa lah gitu, tapi seminggu 2 minggu pertama tuh kan aku masih habis operasi tuh, pasca operasi kan masih berat. Jadi benar-benar
cuma kita berdua rely on each other aja. Jadi kalau Aylanya, dan kebetulan Ayla ini baby yang manis sekali dari hari pertama, dari baru lahir malam pertama di dunia ini dia sudah tidur semalaman. Oh. Sampai detik ini dia nggak pernah bangun subuh, dia nggak pernah bangun tengah malam. Oh ya. Jadi kalau dia udah tidur enak dari banget. jam, Jadi sama kayak kita tidurnya normal. iya. Jadi orang suka nanya, gimana begadang, pengalamannya kurang tidur begadang? Aku yang kok nggak begadang gitu. Paling kita begadangnya karena ya dia kan memang 4 jam sekali, waktu awal-awal kan 3 jam 4 jam sekali harus minum. Jadi benar-benar kita yang harus misalnya jam 12 minum, nanti jam 4 harus minum lagi. Jadi kitanya harus bangun terus-terusan. Tapi sih dia tidurnya tidur terus sampai sekarang tuh kalau malam kayak tidur malam misalnya dia kan minum terakhir tuh kayak jam 10, jam 11, ya udah tidur terus sampai besok pagi. Oh, okay. Apalagi sekarang udah 4 bulan, jadi dia udah bisa lama. Tapi jadi pokoknya dari awal tuh kita nggak pernah ada yang kayak sampai aduh gue stres banget, gue kurang tidur. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, alhamdulillah. Cuman benar-benar kita cuma berdua, jadi benar-benar belajar menjadi orang tua berdua ya. Kan biasanya kan suka masih walaupun apa, kadang-kadang kan suka ada, walaupun kadang-kadang kalau orang tua datang kan masih lah ada supaya ada yang membantu, paling tidak ada yang bisa masakin. Kalau ini memang ada yang masakin, tapi ya mertua aku datang kasih makan berapa hari sekali, berapa kali seminggu gitu buat kirimin makanan. Tapi setelah aku udah bisa masak, ya udah kita bertiga aja. Oke. Jadi paling kalau ngelihat dari jendela, kalau waktu itu kakaknya Kevin pernah datang sama anak-anaknya, datang dari jendela aja. Oh. Karena waktu itu Ayla masih umur berapa minggu ya. Nah dari jendela, udah gitu kalau grocery aku aja yang pergi, Kevin tunggu sama Ayla. Jadi waktu itu Ayla sempet pergi hanya ke dokter, appointmentnya dia, that's it. Terus baru pelan-pelan aku baru mau mulai bawa dia jalan di kompleks rumah. Itu juga kalau ada orang tutup. Nah kalau nggak ada baru buka gitu. Jadi mungkin kalau ada orang lihat kayak ini overprotective banget sih maminya gitu. Tapi ya aku daripada akunya stres gitu loh. Tapi kita udah mulai sih kayak bawa dia keluar, cuman karena mungkin si Ayla lebih banyak di dalam rumah, jadi kalau keluar ngelihat kayak tempat yang luas, rame, ada orang gitu, mungkin walaupun dia nggak ngeliat orang mata secara langsung, tapi kayak dia ngerasa ada orang-orang tuh dia jadi kayak yang suka nggak comfortable gitu, suka nangis. Nah itu dengan tadi kan Aldin udah mulai suka bawa Ayla keluar. Ini untuk Aldin sama Kevin sendiri gimana sih? Udah masa COVID, walaupun kita punya bukan anak bayi aja pasti jenuh. Itu gimana untuk mengusir rasa jenuh? Kalau terus terang aja kalau aku jenuh. Jadi kalau aku kan orangnya kan suka keluar ya, aku kan suka bersosialisasi seperti Karyo tahu sendiri. Saya suka sekali bersosialisasi. Nah kebetulan suami saya is the opposite. Oke. Yaitu kalau nggak usah keluar rumah juga gue nggak apa-apa gitu. Gue nggak usah jalan-jalan, I'm fine gitu. As long gue di rumah, kan di rumah ada apa namanya, nonton TV lah, apa segala macem. Jadi keseringan tuh yang cabin fever tuh yang experience cabin fever tuh ya istilahnya cabin fever yang kayak udah demam di dalam rumah mulu. Itu lebih ke aku gitu loh. Jadi karena ada Ayla, kita sih bilang selalu ya, aku sama Kevin kalau ngobrol, if we had just a baby, kita pasti udah hang out teman-teman kita kayak you know pergi makan kan sekarang restoran udah buka or hang out di taman or something gitu. Tapi karena kita baru punya bayi, jadi kita nggak bisa sebebas itu gitu loh. Kita juga belum comfortable kan. Jadi betul. Kalau mau jalan paling aku benar-benar kalau udah jenuh banget ya jalan keluar rumah di kebetulan aku kan tinggal kan di kompleksnya tuh lumayan kita di kompleks gitu, jadi bukan gated tapi di dalam, jadi nggak banyak, bukan di mobil nggak seliweran gitu loh. Jadi aku tuh jalan-jalan sini atau enggak akunya me time pergi belanja kayak grocery itu atau pick up barang di Target or something, itu cara aku untuk ngilangin kejenuhan aku.
Atau kalau misalkan kadang-kadang aku pengen juga dong seperti normalnya keluarga yang baru punya baby, ngajak babynya jalan-jalan ke sana ke sini karena kita nggak bisa ke mall, kita nggak kemana. Jadi aku selalu bilang sama Kevin, biar kata cuma di mobil keliling-keliling kota, lumayan deh. Tapi kita keluar aja. Jadi kita lebih sering kalau udah bosen tuh bawa Ayla masuk mobil keliling-keliling aja. Yang I know it's not good for the environment ya, people, for teman-teman yang cinta alam. Bukannya saya tidak mencintai dunia ini, tapi begitulah cara kita ngilangin kejenuhan. Jadi benar-benar cuma di mobil keliling, kadang-kadang mampir Starbucks bentar gitu beli minum, terus kita keliling-keliling ke kompleks-kompleks perumahan aja gitu, ngeliat-ngeliat rumah yang ini bagus buat nanti in the future kalau pengen punya rumah yang lebih gede, yang dengan halaman. Jadi benar-benar itu aja hiburan kita, keliling-kelilingnya kayak gitu sama Ayla. Dan ada juga side business bersama kakak ya. Side business sama kakak. itu kayaknya saya lebih kepada marketing dan advertisement-nya, karena mungkin bisa disebutkan juga apa namanya. Cari masker kalau teman-teman ada yang nonton memerlukan masker, kakak saya itu amat sangatlah terampil, jadi kita punya bisnis. Nah kalau ini promosi ya saudara-saudara, Instagram, tapi kita di Instagram aja bisnisnya, searchnya Nona N Keke, Keke-nya KE itu karena kami adalah keturunan Manado dan Ambon namanya, jadi derive dari situ. Nona itu biasa orang Ambon kan panggil anak perempuan Nona, kalau orang Manado panggil anak perempuan Keke. Produknya apa tuh ya? Masker, produknya masker. So far kita masih masker, tapi kita lagi getting ready to branch out to other fabrics, crafts gitu. Jadi ditunggu aja gitu. Jangan lupa di follow. Bener, jangan lupa di follow. Nanti Karyo boleh tolong kasih apa sih linknya di sini. Dengar ada kemungkinan juga apa makanan ya? Makanan, aduh itu belum. Cuman belum. Memang kemarin aku ya mudah-mudahan masalahnya ada baby itu agak susah ya cari pilih-pilih waktunya. Jadi kadang-kadang itu juga buat bisnis yang fabric craft ini sama kakak aku, itu juga aku benar-benar waktunya tengah malam aja gitu. Jadi benar-benar sudah kebetulan si Ayla ini attach sekali ya sama aku. Jadi kalau aku mau tidur malam gitu harus sudah semuanya siap tidur, minum susu dia udah tidur, baru aku bisa ngerjain yang lain gitu loh, side business aku. Other than aku kan masih kerja work from home, masih kerja 9 to 5. Jadi makanya launching itemsnya other than masks itu agak sedikit pelan-pelan baru mau dijalanin gitu. Tapi jadi intinya itu juga bisa salah satu mengisi itu maksudnya itu ya. Oh iya, itu aku tuh baking itu, walaupun aku tuh ngerjain baking tuh sekitar kayak tengah malam pun aku jalanin, karena baking tuh dari dulu. Kalau aku ya dari masih belum menikah, dari dulu beres-beres rumah sama baking is very therapeutic for me. Jadi kalau udah stres, udah capek tuh baking tuh kayaknya relax, mau sampai jam 4 pagi juga relax gitu. Jadi ya didoain aja. Amin. Gitu. Untuk berikutnya, kalau kita punya bayi itu biasanya orang tua kita ingin berpartisipasi, melihat bahwa Aldin dan Kevin ini kan walaupun sama-sama dari Asia, tapi dari dua culture negara yang berbeda. Betul. Ada input dari mami atau dari mertua? Ada banget. Jadi beda ya untuk teman-teman. Jadi saya itu kan orang Indonesia, Kevin itu dia Chinese Cambodian, jadi dia setengah Chinese, setengah Cambodian. Tapi dia lebih berat ke sisi Chinese-nya, which is mamanya, heavily on Chinese tradition and culture. Jadi ya ada kalau dari mama aku ya biasalah Karyo yang apa sih, kalau habis melahirkan nggak boleh begini, nggak boleh begitu selama 40 minggu ya dibedong apa. Terus mamanya dia juga hampir sama sih, ada beberapa yang mirip kayak yang mama kan harus dibedong biar nanti nggak ngangkang anak laki perempuan gitu. Sementara sebenarnya medically katanya tuh nggak boleh bayi dibedong kenceng-kenceng, kakinya tuh harus tetap fleksibel, kalau nggak nanti hipnya bisa dislocated or something gitu. Terus cuman
karena Chinese, aku bukannya apa ya, maksudnya aku punya keluarga orang Chinese, and we know mama aku juga grew up in Chinese community dulu waktu masih muda, masih kecilnya. Jadi kan kita tahu sendiri, bukan hanya orang Chinese sih, orang Indonesia juga, tapi kebetulan keluarga aku tidak terlalu superstitious seperti itu, tapi keluarganya Kevin lumayan. Seperti misalnya jangan waktu aku baru melahirkan tuh nggak boleh makan sayur-sayuran hijau, apa yang why gitu kan, justru aku butuh gitu loh untuk air susu, menyusui gitu. Terus dibilang oh no good up, aku lupa kenapa, cuman masih superstisinya seperti itu, seperti yang dulu aku masih hamil, jangan makan pedas, nanti anaknya kulitnya kusam or something gitu-gitulah. Terus kalau di rumah ini baru habis melahirkan harus pakai topi. Why gitu kan? Biar kepalanya tetap anget or something. Untung nggak suruh bawa payung ya. Tapi ya namanya kan orang tua, jadi aku menghargai, aku iya aja. Nah kalau mama aku juga karena dia peduli dan dia jauh. Jadi lebih kepada campurnya tuh lebih kepada gimana ngurus anaknya gitu loh. Kayak yang kalau nangis harus cepet digendong, harus, sementara aku bilang nanti kan dia jadinya manja, tapi itu membuat kalau misalkan dia tuh nggak tahan denger nangisnya si Ayla, bukannya nggak tahan, dia sedih gitu, kenapa gitu, karena dia nggak ada di sini kan, mamaku tuh nggak ada, nggak hadir, jadi dia pokoknya kalau bayi nangis pasti dia sakit, pasti dia ini, pasti dia itu gitu loh, jadi selalu yang kayak kadang-kadang aku nggak I'm not gonna deny it, kadang-kadang aku aduh ini apa sih gitu kan. Kadang-kadang si Ayla tuh dia tuh sekarang suka jerit-jerit, suka teriak-teriak, fasenya lagi suka teriak, padahal tidak kenapa-kenapa, hanya dia suka dengar suara dia teriak. Cuma mama yang itu kenapa diangkat, tuh kenapa digendong, jadi aku suka nggak apa-apa itu, dia cuma lagi main sendiri gitu loh. Jadi tapi ya kedua orang tua ini memang supportive banget, dan supportive. Ya kita tahu bahwa dengan kondisi COVID mamanya Aldin belum bisa, papanya Aldin belum bisa datang. Namun di belakangan ini sepertinya di Amerika sendiri berbeda dengan di Indonesia. Amerika sepertinya menuju lebih baik, mulai agak turun, belum berarti, karena kita berharap selama belum ada COVID kayaknya semuanya belum safe gitu ya. Tapi trendingnya menuju positif, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, jadi orang tua bisa masuk. Nah, karena kondisi ini udah mulai lebih membaik, dan sepertinya juga kantor-kantor mulai membuka ya, seperti di Texas. Ini mungkin ke 2 minggu ke depan, 3 minggu mulai masuk gradually, walaupun sedikit demi sedikit, mungkin udah mulai masuk. Nah, kita sebagai orang tua yang punya anak, kekhawatirannya adalah terutama yang punya baby, kalau kita mesti masuk kantor, bayi kita gimana? Nah, persiapan Aldin sama Kevin ini untuk menuju ke sana gimana? Terutama daycare tentunya, terus gimana kalau lagi ke kantor, itu mungkin bisa di share. Kalau aku kebetulan ya memang semua sebenarnya di New York City semuanya udah resume kayak seperti hampir seperti normal. Tapi kebetulan bos aku masih yang mau balik ke kantor. Dia belum mau kita balik ke kantor, which is it's a good thing for me. Tapi kayaknya will be soon gitu loh. Kita bakal returning to office soon. Nah, untungnya Kevin, kita tuh beruntung sekali karena Kevin itu kantornya tidak akan return to work until next year. Wow. Ya, jadi that's nice. Yes, jadi tadinya tuh cuma diundur dari kayak Juni, Juli, habis Labor Day apa akhirnya diputusin they're not returning to work to the office until next year. Jadi Ayla Jadi masih ada Ayla, dan kita masih ada mamanya Kevin yang masih bisa datang. Dan Kevin kebetulan dapat juga ini, kalau aku dapat maternity leave, dia juga dapat untuk suami, untuk ayah 3 bulan juga. Tapi dia ngambilnya staggering, jadi dia sekarang setiap Senin Selasa dia masih off. Jadi Senin Selasa ada dia, selebihnya Rabu sampai Jumat mamanya dia bantu kita. Jadi kalaupun nanti aku harus balik ke kantor, karena daycare is really out of the
it's out of the window. Kita nggak mau masuk option nggak masuk option. Tadinya memang masuk option ya waktu sebelum pandemi. Sekarang udah aku yang no, not at all gitu loh. Jadi untungnya masih ada mamanya, Kevin masih work from home, dia masih ada parental leave-nya sampai bulan Oktober gitu loh. Jadi so far kita masih rely on day off-nya dia, sama working from home-nya dia, sama mamanya. Hai. Terus dan aku masih hoping belum kembali ke kantor gitu. Alright. Tapi jadi ya gitulah so far. Aduh, terima kasih banyak nih Aldin. Sama-sama. Nggak terasa tadi sempat terputus ya teman-teman. Sempat terputus. Technical difficulties. Technical difficulties ternyata memang ya teknologi juga tidak selalu smooth. Kita tetap harus ada manual approach. Jadi semoga ya manusia ini tidak tergantikan oleh mesin dalam. Oh betul sekali, betul. Itu nggak ada yang bisa menggantikan. Biar kata happy hour virtually itu nggak ada yang bisa menggantikan interaksi sesama manusia secara langsung. Itu aku kayak aku bilang tadi, aku kan orangnya very socialized, jadi aku kayak aduh. Untungnya ada Ayla, jadi aku sibuk jaga Ayla segala macam, jadi tidak terlalu kepikiran mau hangout sama teman-teman gitu loh. Can you come here please? Bintang tamu ya dari tadi diomongin. Dari tadi rupanya dia tidak tidur. Oh, nggak tidur. Tapi tidak cerewet sih. Bentar ya, lama. Iya. Biar kita. Oke, nih. I wanna say hi to Om Rio. Say hi to Om Rio and everyone before we say bye-bye. Halo, ini dia bintang tamu yang dari tadi sebut-sebut. Dari tadi Ayla. Aduh, cantik banget. Terima kasih. Sampai insya Allah bisa ketemu soon. Jadi amin. Kita semua berharap COVID ini bisa berlalu. Walaupun vaksin katanya akan diperoleh, Presiden Trump bilang tidak akan diperoleh bulan April. Semoga sooner, karena saya pribadi juga telah delay untuk pulang karena COVID. Sudah semua rencana terdelay. Jadi seperti Bang Toyib 5 tahun nggak pulang-pulang. Dan ya kita semua berharap COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal beraktivitas. Kayaknya tidak akan. Ini is gonna be a new normal. A new normal. A new normal but normal lah. But normal. Dan Ayla bisa menikmati main di luar di park. Yes. Seperti normalnya bayi. Terima kasih lagi untuk Aldin dan juga Kevin yang udah mau merawat Ayla selama 2 jam. Iya, semoga kita bisa ngobrol lagi ke depan untuk topik-topik lainnya ya Aldin. Ya, pasti. Thank you loh Karyo. Ya, salam buat Kevin dan untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Terima kasih. Dan kalau ada komen-komen lainnya, silakan bisa ditaruh di bawah ini. Yeah. Demikian saya tutup. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang di sana ya. Iya. Udah mau sore, jam 4. Udah mau sore. Selamat menikmati akhir weekendnya. Bye bye. Thank you sama-sama. Bye. Bye.